Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki atau menghilangkan error yang ada pada project 6_newsreader yang saya share minggu lalu. Nah, kalau di sini sudah ada dua jendela yang saya buka. Kalau Anda perhatikan di bagian bawah atau build log dari project 6_newsreader, di sini ada pesan errornya, yaitu untuk Gradle versi 26 ke bawah atau sebelum 2.6 itu sudah tidak disupport lagi kalau kita menggunakan API versi 5. Jadi kita harus upgrade. Tentu ini juga biasa kita lakukan ketika kita membuat atau membuka project dari orang lain gitu ya. Nah, di sebelah kanan di sini ada contoh project yang sudah berjalan. Kita akan coba duplicate saja konfigurasinya. Pertama kita buka di build.gradle untuk level project. Nah, di sini kita buka juga. Nah, kita samakan saja versinya di sini 4.0 ya. Kemudian jangan lupa di sini ada repository Google. Jadi di sini kita tambahkan, di sini juga kita tambahkan. Ingat posisinya juga harus sama, Google baru JCenter. Oke, simpan, tutup file build.gradle untuk level project. Kemudian yang berikutnya build.gradle untuk level application. Nah, di sini kita samakan dengan project saya yang sudah berjalan, yaitu compile SDK-nya 29. Kemudian di sini kalau tidak ada misalkan boleh kita hilangkan, maka dia akan otomatis memilih versi yang terakhir atau yang didukung. Kemudian untuk application ID kita rubah sesuai dengan nama masing-masing. Min SDK-nya saya naikkan, minimum SDK-nya, target SDK-nya 29. Oke. Ya. Terakhir gradlewrapper.properties. Gradlewrapper.properties. Nah, di sini ini versinya 221, ini versinya 611. Kita blok saja, copy semuanya, kita tempel atau kita paste di sini 611, simpan. Setelah itu kita sinkronisasi dari sini bisa ini ya, sync now, atau seperti biasa dari menu file sync project with Gradle files. Oke. Seperti itu ya. Ini saya minimize. Kemudian kita bisa lihat di bagian build log. Oke. Ini configure successful. Kita bisa tes sekarang. Saya sudah buka emulator di sini. Nah, ini kita coba jalankan. Sambil kita tunggu sebentar. Tergantung speknya ya. Kalau speknya cukup tinggi maka seharusnya prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Oke, ini proses buildnya successful. Kemudian di sini proses install. Nah, di sini bisa Anda lihat unable to get RSS feed. Kita cek di kode programnya. Buka folder app. Ini view-nya project. Kita buka folder app Java, kemudian kita buka items activity. Ada S-nya ya. Items activity. Nah, di sini alamatnya masih CNN ya. Nah, kalau kita cek di logcat, kemudian kita filter error.
Nah, penyebab dari kenapa RSS-nya tidak terparsing ini ada di baris ini ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Java I/O exception clear text HTTP traffic to rss.cnn.com not permitted. Jadi pada intinya Android tidak mengizinkan penggunaan protokol tidak secure atau HTTP. Jadi kita harus rubah alamatnya ke yang HTTPS. Oke. Nah, di sini saya contohkan, misalkan kita menggunakan RSS antara, nah ini ya. Jadi sebenarnya apa sih RSS itu? RSS ini adalah kependekan dari Really Simple Syndication yang digunakan untuk mengoleksi atau mengumpulkan info-info yang sifatnya sangat dynamic ya. Contohnya misalkan di website-website berita itu setiap menit mungkin ya itu ada berita terbaru. Oleh karena itu tidak akan fleksibel kalau kita misalkan harus mengecek secara manual di website tersebut. Nah, solusinya salah satunya adalah dengan menggunakan RSS ini. Jadi RSS ini sebenarnya adalah file XML ya. Kalau kita buka di sini, contohnya ini yang terkini ya, antara news terkini, open in a new tab. Nah, sebenarnya isinya adalah seperti ini, XML, file XML. Nah, di setiap di file XML ini ada tag dan atribut-atributnya, contohnya seperti ini ya, title, description, link, dan lain sebagainya. Kemudian ada itemnya, jadi item ini seperti array-nya, yang mana ini adalah data yang akan kita ambil. Jadi ini ada berita pada pukul 10.34, nah ini title-nya, ini link-nya, kemudian ini ada description. Nah inilah yang akan kita parsing secara real time. Mungkin bisa kita refresh aplikasinya, atau bisa juga kita buatkan semacam timer gitu ya, supaya berita tersebut bisa kita dapatkan secara cepat. Baik, kita coba akan gunakan alamat ini karena di sini seperti yang Anda lihat, di sini ada simbol terkunci ini ya, artinya connection is secure, ini berarti HTTPS. Nah, ini kita copy, kemudian kita ganti di sini. Nah, ini yang lama kita backup atau boleh langsung dihapus. Seperti ini, simpan. Ini saya minimize. Ya, saya bisa. Nah, sekarang kita run lagi. Ini kita sambil lihat di bagian loket. Oke, install successful. Kita tunggu aplikasinya berjalan. Nah, di sini error yang kedua itu adalah aplikasi berjalan kemudian langsung keluar atau false close. Nah, kalau kita perhatikan di loketnya ada pesan errornya di sini ya. Nah, di sini penyebabnya adalah null pointer exception, yaitu program mencoba untuk memotong string, mengetrim ya, memotong karakter spasi di bagian awal atau akhir suatu objek string, tapi pada null objek yang ada di program. Nah, kita bisa klik pada yang paling atas, ini berarti yang paling detailnya, yaitu berada di kelas RSS item, kemudian baris 56. Nah, penyebabnya adalah ini, dan
metode ini dipanggil oleh items activity.java baris 154. Jadi kalau kita klik di sini, nah di sini ada kode item.getUpdateFormatted. Nah ini kalau kita buat atau kita klik link source-nya itu mengacu ke file RSS item ini. Jadi kalau di make shift command ya nanti akan ada link ke actual function atau metodenya. Nah di sini ini penyebabnya. Nah sebenarnya apa sih fungsi dari metode ini? Metode ini fungsinya sebenarnya mengembalikan satu format tanggal ya, format tanggal dari XML yang kita coba download tadi. Jadi ini ya, update ini oleh program itu akan coba di format sesuai dengan date in format. Nah, date in format itu ada di bagian atas di sini formatnya. Nah, seperti ini. Nah, karena program ini sebenarnya digunakan oleh orang luar gitu ya, maka format yang mereka buat adalah seperti ini. Padahal kalau kita cek pada XML yang ada di antara news, ini formatnya sudah cukup atau mudah terbaca untuk orang Indonesia. Jadi sini ada hari, ini tanggal, bulan, tahun, kemudian di sini ada jam, dan di sini ada zona waktunya yaitu GMT plus 7. Maka sebenarnya kita tidak perlu menggunakan metode getUpdateFormatted, tapi kita cukup menggunakan metode getUpdate ya, supaya cukup kita menggunakan nilai ini saja gitu ya, supaya tidak menimbulkan error. Intinya adalah kita tidak menggunakan metode ini. Jadi metode ini kita skip. Caranya bagaimana? Tidak perlu dihapus, cukup di bagian items activity kita ganti dengan getUpdate. Nah, seperti ini ya. Simpan. Kita coba jalankan ulang sambil memonitor logcat kalau terjadi error, seandainya terjadi error. Oke, di sini masih tampil CNN ya. Nah, ada tampil CNN pada title aplikasi, namun pada saat berita sudah terload atau berhasil didapat datanya, maka akan berganti sesuai dengan XML yang ada atau yang kita gunakan ya. Jadi ini adalah title-nya ini ya. Nah, akan masuk ke sini. Nah, inilah hasil aplikasi kalau dia dapat berjalan secara normal atau tanpa kesalahan. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, berarti tinggal kita hilangkan di mana letak string CNN tadi. Nah, kalau kita menggunakan IDE, kita bisa menggunakan find in project ya, find in project. Atau kalau kita mau menelusuri satu persatu, kita bisa cek di bagian resource, layout, kemudian seharusnya berada di item activity items, karena ini merupakan layout dari layout utama dari aplikasi. Nah, di sini Anda bisa lihat title-nya static ya, cnn.com teknologi. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mengeset ini, cukup kita kosongkan saja nilainya. Kita lihat di sini dia mengacu kepada string /items title. Jadi kita bisa edit di bagian values string. Nah, di bagian ini kita kosongkan ya, kita kosongkan saja. Oke, yang lain tidak ada masalah karena ini akan tertimpa oleh data ketika berhasil mendapatkan data dari RSS feed. Kita jalankan. Jadi monitor di logcat. Ya, seharusnya pada saat aplikasi pertama dijalankan tidak akan tampil judul atau title CNN tadi. Oke, ini blank. Nah, selang beberapa milisecond mungkin ya, tidak sampai 1 detik, akan langsung terisi dengan data dari RSS feedernya. Baik, saya rasa seperti itu untuk video kali ini. Jadi mudah-mudahan
dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada pada project 6_newsreader, sehingga Anda bisa melanjutkan ke instruksi dari job sheet tersebut, job sheet 6. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti boleh lewat jalur pribadi atau lewat grup kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.